olahraga. Pemirsa, TVRI Sport kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Riris Nabira. Olahraga kali ini merupakan kombinasi antara olahraga dan juga seni. Maka bagi kalian yang menyukai penggabungan antara aspek fisik dan juga kreativitas, kalian bisa mencoba olahraga marching band. Saat ini di SMP Negeri 1 Palembang telah meraih berbagai prestasi hingga tingkat nasional. Lantas seperti apa latihan para siswa-siswi berbakat kali ini? Terus ikuti saya dalam TVRI Sport. Ya, olahraga marching band menjadi kegiatan favorit di banyak sekolah karena melibatkan aspek budaya, olahraga, dan juga seni. Itulah mengapa olahraga marching band menjadi salah satu olahraga unggulan dan juga populer di kalangan siswa-siswi SMP Negeri 1 Palembang yang bernama Tim Cakrawala. Karena melibatkan banyak siswa, latihan yang ekstra merupakan kunci dari keberhasilan marching band. Tak heran jika olahraga marching band seringkali dianggap sebagai ekstrakurikuler yang cukup rumit, karena memerlukan koordinasi, keterampilan, dan juga kedisiplinan yang tinggi. Di Indonesia sendiri, marching band merupakan perkembangan lebih lanjut dari drum band seluruh Indonesia atau PDBI. Saat ini, marching band mencerminkan keanekaragaman budaya dan musik di negara ini. Instrumen yang dimainkan Tim Cakrawala hingga berhasil meraih juara disebut dengan The Sound of Borneo. Terdiri dari lagu Cik Cik Periuk, Ampar-Ampar Pisang, dan Paris Berantai. Minat yang tinggi pada olahraga marching band dapat dilihat pada ekstrakurikuler marching band SMP Negeri 1 Palembang. Saat ini yang memfasilitasi para siswa-siswi untuk latihan, mulai dari peralatan, pelatih, ruang latihan, dan dukungan dari sekolah hingga meraih berbagai prestasi. Salah satu di antara yang favorit dari ekstrakurikuler di Spensa ini adalah marching band. Marching band ini kita lakukan pembinaan kepada anak-anak melalui kegiatan latihan rutin setiap hari Jumat siang, dilanjutkan dengan Sabtu siang, dan kemudian kita mendorong agar potensi anak-anak yang sudah terlatih mengikuti marching band ini menunjukkan kualitas prestasinya. Kita mendorong untuk ikut dalam perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan baik tingkat lokal maupun di tingkat nasional.
Selain itu, ada beberapa aspek atau divisi dalam marching band, seperti mayoret, pit instrumen, pianika, battery, dan color guard. Oke, kebetulan untuk di SMP Negeri 1 kalau di awal tahun ajaran itu kita ada kegiatan MPLS ya, kalau zaman dulu MOS ya, di masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi di saat momen MPLS ini seluruh eskul itu dia atraksi ataupun menampilkan eskul yang Spensa punyai di sekolah ini. Kalau untuk latihan yang mereka aktif itu Sabtu dan Minggu. Tapi kalau kayak gini nih untuk ngejar persiapan lomba, mereka juga pakai hari aktif sekolah tapi di jam pulang sekolah seperti itu. Iya. Minatnya banyak sekali dan sangat semangat gitu kan anak-anak kan, walaupun kayak gini hari ini hujan-hujan mereka datang. Ya apalagi kalaupun untuk menjelang kompetisi atau perlombaan tambah semangatnya itu. Ya kayak gitu. Kalau divisi marching band ini kita ada untuk color guard kategori competition, ada mayoret individual sama display kayak gitu. Harapannya untuk marching band tambah lagi pesertanya supaya mereka tambah semangat berkolaborasi dengan tim solid dan semakin kompak untuk SMP Negeri 1 Palembang. Umumnya, latihan masing-masing aspek tersebut dilakukan secara terpisah terlebih dahulu, sebelum digabungkan sebagai satu penampilan utuh. Marching band masuk ke Indonesia pada era kolonial Belanda yang membawa tradisi militer Eropa, termasuk penggunaan musik untuk memimpin dan mengatur gerakan pasukan, yang kemudian mempengaruhi perkembangan marching band di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kegiatan ekstrakurikuler termasuk marching band menjadi semakin diperhatikan dalam sistem pendidikan nasional. Pada tim Cakrawala Marching Band SMP Negeri 1 Palembang terdapat beberapa divisi yang dimainkan, seperti Field Commanders yang dimainkan oleh 1 orang, 2 mayoret, 7 pit instrumen, 23 orang pianika, 11 orang battery, dan 9 pemain color guard. Istilah mayoret sendiri akrab dengan pemimpin dalam marching band. Seorang mayoret dapat melakukan berbagai macam aksi dalam penampilannya, seperti memutar tongkat serta melempar tongkat. Peran mayoret bertanggung jawab untuk memimpin gerakan dan koreografi. Mereka harus memastikan bahwa semua gerakan dilakukan secara sinkron dengan musik yang dimainkan.
kalau misalnya kegiatan mayor itu biasanya itu banyak ya. Dari juga penyeimbang dinamis pada pemain barisan, mengatur barisan, dan juga memimpin sebuah barisan pada marching band ini, Kak. Kalau guna tongkat ini, biasanya ini banyak sekali pokoknya mengarahkan mana selanjutnya, seperti mau belok, atau mau ke kanan, kiri. Pokoknya banyak lah pokoknya ya, Pak ya. Karena mengapa? Karena walaupun juga sakit pada awal-awalnya, tapi akhirnya juga lebih baik dan juga lebih paid off kayak gitu, Kak. Alhamdulillah pokoknya, Pak. Setiap apa yang kami dapatkan itu alhamdulillah kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Divisi selanjutnya Field Commanders, yaitu komandan tertinggi dari marching band, yang bertugas untuk memimpin seluruh pasukan, termasuk lagu, dan memberikan ketukan serta menjaga tempo musik melalui gerakan tangan atau isyarat lainnya. Field Commanders memainkan peran penting dalam keberhasilan pertunjukan marching band. Pada instrumen alat musik pukul yang memiliki nada atau harmonisasi disebut juga dengan pit instrumen, yang merupakan bagian dari perkusi. Seperti alat belira yang dimainkan dengan cara menekan bagian bila logam dengan menggunakan stick yang menghasilkan nada melodi yang indah. Ada beberapa alat pada pit instrumen seperti xylophone, marimba, vibraphone, dan masih banyak lainnya. Sebenarnya emang tertarik dari sejak SD, sering nonton kayak ngeliat dari di TV atau misal dari Instagram gitu kan. Jadi kayak emang kok ternyata marching band ini kayak cool banget gitu, keren banget. Jadi makanya tertarik pas tahu di SMP 1 ternyata ada ekstrakurikuler ini, makanya aku tertarik buat join. Oh, aku main di bagian pit instrumen. Iya. Kalau pit instrumen itu tuh alat musik yang biasanya biasanya ya ini nih berdirinya di depan dia mainnya banyak alat musik. Tapi kami jarang bergerak sih kecuali kalau parade. Dia itu banyak jenis lagi alat musiknya. Misal kayak ada xylophone, ada marimba, ada glockenspiel, ada vibraphone dan lain-lain. Kalau misal tugas sekolah ya, itu udah pasti pas begitu pulang sekolah kan nyiapin buku, mandi segala macam, ntar malamnya langsung dikerjain. Kalau ekstrakurikuler alhamdulillah masih bisa dibagi di akhir weekendnya aja. Instrumen musik lainnya seperti pianika atau battery. Latihan pianika dimainkan dengan menekan melodi lagu dan mulut bertugas untuk meniupnya. Sedangkan battery terdiri dari instrumen perkusi yang lebih besar dan berat seperti bass, simbal, snare, dan juga quintom. Dan terakhir, penampilan yang menonjol dalam marching band adalah color guard, yaitu pasukan yang membantu memvisualisasikan flag atau bendera dan aksesoris lainnya. Ya, kalau saya sebagai Wakil Humas melihat perkembangan marching band SMP 1 ini Cakrawala Spensan ya sangat baik, sangat mendukung kegiatan ekskul anak-anak di sekolah dan mereka terlibat langsung, orang-orang tuanya juga sangat aktif mendukung, jadi mensupport anak ya. Jadi bagus sekali memang kegiatan ini sampai mereka juara ke tingkat nasional gitu.
Kami dari pihak sekolah, apalagi saya sebagai humas ya, biasanya saya membantu orang tua, misalnya untuk mencari dana, sponsor ya, CSR dari pihak luar, itu saya menjalin hubungan sama orang-orang tua yang sudah alumni anaknya di sini, tapi tetap membantu. Terus alumni kita yang sudah berhasil itu ya banyak sekali. Jadi saya kasih tahu bahwa kita membutuhkannya, mereka sangat mensupport, sangat bangga gitu sebagai alumni SMP 1. Aspek dalam marching band pada dasarnya dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu aspek musikal dan aspek visual yang termasuk ke dalam olahraga karena melibatkan gerakan tubuh yang intens dan memainkan instrumen musik dalam waktu yang sama. Sejak beberapa tahun terakhir, tim marching band Cakrawala SMP Negeri 1 Palembang menunjukkan keberhasilannya hingga meraih 17 trofi dalam Batavia Marching Band Competition 4 tahun lalu di Jakarta. Penambahan visualisasi kostum dengan desain, warna, dan detail juga dapat membantu memperkuat tema atau konsep pertunjukan. Alhamdulillah sangat bersinar pada saat ini, apalagi kita lomba di Jakarta kemarin mendapatkan 17 trofi, itu banyak sekali. Jadi mereka sebelum pemanasan itu apel dulu, jadi baris rapi dulu, aba-aba siap, jadi sudah siap baru bisa kita stretching, pemanasan ringan. Harapan saya ke depannya marching band ini makin berjaya, makin bersinar untuk SMP Negeri 1 Palembang, terus lebih tekun lagi berlatih untuk memotivasi anak-anak Spensa. Dengan keberhasilan ini, tim marching band Cakrawala SMP Negeri 1 Palembang tampil dalam berbagai acara, termasuk parade pada launching kalender Dispora Palembang Youth and Sport Event 2024 di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Tentunya kegiatan ini memerlukan tingkat kebugaran yang tinggi karena melibatkan gerakan tubuh yang intens sehingga memerlukan stamina yang kuat. Ekstrakurikuler memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan kemandirian anak serta mendorong hobi dan juga minat. Tentunya keberhasilan ini dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh para orang tua siswa. Dia pertama kali kan belum ikut, terus ngelihat teman-temannya latihan, terus ada juga teman yang ngajak, terus saya bilang kan kalau adik mau ya monggo silakan ikut, Bunda support. Kalau misalnya ada keluhan apa-apa, tanya aja sama pelatihnya, adik mampunya di mana gitu aja. Dia memilih sendiri. Karena dari pelatih juga nggak dibeda-bedain anak mana yang mampu ikut yang main musik yang mana. Misalnya Zaza, nah anak saya itu Zaza, dia pengennya pianika, ya udah pianika. Karena kan di sekolah juga tidak menentukan persyaratan apa yang masuk marching band. Kalau soal peralatan tuh kita beli sendiri.
tapi itu jadi milik kita sendiri, yang kayak pianika itu kan jadi milik sendiri. Karena kan kita tahu kan sekolah kita kan negeri, namanya budget yang buat ekskul itu kan terbatas. Kalau saya tergantung anak saya, kalau dia senang menurut dia sudah bagian favorit ya, jadi saya mendukung dari belakang aja jadi gitu kan. Semuanya ya, baik dari kostum, vitamin dia dan sebagainya, peralatan dia itu semuanya harus dipenuhi kayak gitu. Saya rasa sih sudah bagus ya, sudah apalagi yang baru-baru mulai kelas 7 ini sudah mengikuti dengan sesama dari awal kayak gitu kan, dari misalnya dari pianikanya, dari CG-nya, CG udah dari kelas 8 ke 9 kan, dari bassnya, terutama yang kelas 7 yang pianika yang sudah istilahnya bagus lah kayak gitu. Dengan dukungan yang kuat dari wali murid siswa, marching band memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkembang, berprestasi, dan juga mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi. Untuk menggapai sebuah prestasi, tentunya harus adanya latihan dan juga konsistensi. Prestasi tim Cakrawala SMP Negeri 1 Palembang merupakan hasil dan juga dedikasi dari para pelatih, guru, dan juga siswa-siswi yang berbakat. Diharapkan dengan adanya prestasi ini, siswa-siswi dapat mengangkat prestasi marching band di Indonesia. Dan demikianlah TVRI Sport kali ini. Akhir kata, saya Riris Nabira mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan terus saksikan TVRI Sport setiap hari Sabtu pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih dan salam olahraga.